Oke, halo semuanya. Selamat datang. Kembali lagi bersama gua Zul. Dan kali ini gua akan menceritakan tentang sebuah film berjudul Only yang dirilis tahun 2019. Yang dimana film ini bercerita di mana dunia sudah mengalami kehancuran. Yang dimana sekarang dunia hanya mempunyai satu wanita terakhir saja. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari gua mulai ceritanya. Film bercerita di mana dunia sudah berada di ambang kehancuran. Diakibatkan oleh hujan abu yang menyerang, mengakibatkan para wanita di muka bumi ini menjadi sangat langka. Tapi untungnya, wanita belum benar-benar punah sepenuhnya. Karena di hari ke-400 setelah pandemi, ada seorang wanita yang masih hidup, bernama Eva. Dan dia tinggal bersama dengan kekasihnya bernama Will. Tapi tak lama, di saat mereka sedang duduk bersama, tiba-tiba datang sekelompok tentara untuk melakukan pengecekan rutin. Dan karena dunia mengira bahwa perempuan sudah benar-benar punah, maka Will menyuruh Eva untuk segera bersembunyi di tempat yang sudah disediakan. Di sana Will diinterogasi dan diperiksa oleh tentara-tentara itu. Tapi kemudian, tentara itu menemukan sebuah ruangan yang dimana di sana ada banyak sekali foto wanita yang tertempel dengan urutan nomor yang sepertinya itu adalah sebuah tanggal. Dan karena tentara tidak menemukan hal-hal mencurigakan, maka mereka pun segera pergi dari sana. Setelah itu, Will dan Eva memutuskan untuk segera pergi menuju suatu tempat yang dimana itu adalah air terjun yang sudah mereka idam-idamkan sebelum pandemi dimulai. Di perjalanan, kota memang sudah hancur sehancur-hancurnya. Tidak ada siapapun di kota itu. Suasana memang begitu dingin dan mencekam. Jelas, kita sendiri bahkan sudah pernah mengalami masa-masa itu. Eva tentu saja harus menyamar menjadi seorang pria pada umumnya, agar para pria di luar sana tidak menculiknya tentu saja. Mereka berdua kemudian berhenti di sebuah supermarket. Tapi di sana, di saat Eva sedang mengambil kebutuhannya, ada seorang pria yang menyadari dan membuka kupluk Eva, yang membuat Will menodongkan senjatanya, yang sehingga pria itu segera tiarap, dan Will memutuskan untuk segera pergi dari sana. Untung saja, pria itu masih mempunyai rasa takut. Dan saat malam sudah tiba, mereka memutuskan untuk menginap di sebuah motel. Lalu keesokan harinya, mereka pergi ke sebuah kedai untuk sarapan. Dan di saat mereka sedang memesan makanan yang mereka inginkan, tampaknya sang pemilik kedai tampak curiga dengan keberadaan Eva. Lalu di saat Will sedang melihat berita di TV, di sana ternyata pemerintah sedang melakukan eksperimen tentang membuat teknologi rahim buatan, yang hal itu bertujuan untuk melakukan repopulasi agar manusia tidak benar-benar punah sepenuhnya. Dan juga pemerintah sudah menaikkan imbalan menjadi $2 juta bagi siapapun orang yang mampu menemukan perempuan sehat di Amerika Serikat. Melihat hal itu tentu saja Will kembali khawatir tentang kekasihnya. Apalagi sekarang, di saat mereka sedang makan bersama, Eva tiba-tiba mengalami pendarahan di bagian kupingnya. Sontak hal itu membuat mereka berdua pergi dari kedai itu tanpa membayar pesanannya. Tapi di saat mereka berdua sudah pergi, ada seorang pria bersama dengan anaknya yang tampak curiga dengan kejadian barusan. Hal itu membuat si ayah memutuskan untuk membayar pesanannya Will. Di sana juga si ayah menemukan sebuah peta yang dimana Eva sudah menandakan garis silang di tempat arah tujuannya. Dan tentu saja, kalian pasti bingung kan kenapa si Eva tiba-tiba mengalami pendarahan? Padahal dirinya telah dikarantina sama si Will selama hampir 2 tahun lamanya. Dan karena filmnya juga mempunyai alur maju mundur, dan agar kalian bisa mudah mengerti, mari gua ceritakan dulu asal-muasal virus itu ditemukan. Sampai hal penyebab kenapa Eva memutuskan untuk pergi dari rumahnya dan tiba-tiba mengalami pendarahan. Mari gua mulai di saat hari pertama virus itu ditemukan.
Di sana Eva yang sedang bersama dengan temannya yang bernama Caroline melihat acara TV yang memberitahukan bahwa komet Cavino akan melakukan perjalanan langka di dekat bumi. Lalu di saat Caroline memutuskan untuk pergi ke suatu tempat, ternyata Will memang sudah meminta izin kepada Caroline untuk menginap di rumahnya. Tapi keesokan harinya, di saat Will dan Eva sedang menghabiskan waktu bersama, di luar jendela tampak ada sesuatu yang begitu aneh. Seperti salju yang bertaburan, yang ternyata itu adalah hujan abu. Tapi tak lama Caroline datang yang sudah dipenuhi oleh abu tersebut. Dan tiba-tiba Caroline merasakan pusing dan mengalami pendarahan di bagian kupingnya. Lalu kemudian ia tak sadarkan diri. Tentu saja Will dan Eva membawa temannya itu ke rumah sakit. Tapi Will yang sedang menunggu di sana, ia menyadari ada hal yang begitu aneh. Entah kenapa rumah sakit di sana tiba-tiba saja dipenuhi oleh pasien perempuan, baik yang muda ataupun yang tua. Will yang tahu akan hal itu kemudian membawa Eva untuk segera pergi dari sana, menggunakan seragam khusus yang telah ia curi dari rumah sakit tersebut. Setelah pulang ke rumahnya, mereka berdua memutuskan untuk membersihkan segala sudut ruangan agar tidak ada abu yang masuk ke dalam rumahnya. Mereka juga memasang plastik di setiap dinding dan pintu agar Will yang selalu keluar masuk ke dalam rumahnya tidak membawa virus dari luar. Tapi tak lama, Eva dihubungi oleh pihak rumah sakit tempat di mana Caroline dirawat. Di sana, Eva harus mengetahui bahwa temannya itu sudah meninggal dunia. Eva dan Will tentu saja mengalami kehilangan yang begitu besar. Apalagi di saat berita memberitahukan bahwa hujan abu tersebut telah membunuh ribuan perempuan di muka bumi ini. Hal itu tentu saja membuat Eva dan Will harus menyadari bahwa keadaan di luar memang sedang tidak berjalan dengan baik. Hal itu membuat mereka menjadi lebih sering bersama di dalam rumah, bermain dan bercanda untuk menghilangkan penatnya Eva yang selalu saja di dalam rumah. Sementara Will, dia masih pergi keluar dikarenakan dirinya memang masih harus bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan. Karena memang anehnya virus itu tidak menimbulkan gejala kepada laki-laki. Sementara Will berada di luar, Eva mengisi waktunya dengan masuk ke sebuah grup chatting berisikan 131 wanita yang nama dan lokasinya memang harus disamarkan. Tapi yang sama dari mereka semua adalah mereka sama-sama saling menguatkan dan berjuang untuk melawan penyakitnya itu. Semakin hari dunia menjadi tidak sehat. Bahkan, negara-negara besar sudah mengalami krisis tertentu yang menyebabkan masyarakat mulai memberontak. Bahkan teroris sudah mulai menyebarkan teror lebih mengerikan. Bahkan sekarang, virus itu telah membunuh 10 juta perempuan di seluruh muka bumi ini. Dan juga pada hari ke-220, grup chatting Eva hanya tersisa 14 orang saja. Dan bukan hanya dunia luar saja yang mengalami kekacauan. Yang di rumah pun begitu. Eva merasakan beratnya terisolasi di dalam rumah. Dirinya bahkan sudah hampir 2 tahun tidak keluar rumah. Dan dalam hatinya ia sungguh ingin keluar rumah hanya untuk melihat sinar matahari saja. Dirinya sudah tidak peduli lagi jika virus itu benar-benar menyerangnya. Namun Will yang merupakan kekasihnya selalu menahan Eva untuk melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya. Will begitu protektif terhadap kekasihnya itu. Tapi karena hal itulah yang membuat Eva menjadi lebih emosional dari biasanya. Ia lelah terus dikekang selama bertahun-tahun. Hingga di saat hari ke-374, Eva kembali mengisi waktunya dengan grup chatting itu. Namun, grup itu sekarang hanya tersisa 2 orang saja, yaitu Eva dan satu temannya yang lain. Tentu saja hal itu membuat kita tersadar bahwa memang mau bagaimanapun, virus itu akan memusnahkan perempuan di seluruh dunia. Bahkan satu-satunya teman di grupnya itu sekarang sudah menyadari bahwa dirinya juga sudah tidak akan bertahan lebih lama lagi.
Hal itu ditandai oleh beberapa hal. Tahap pertama yaitu pendarahan. Tahap kedua merasakan pusing. Ketiga kehilangan kontrol motorik. Dan keempat mengalami kejang-kejang. Eva yang sudah mengucapkan perpisahan pun segera mencetak foto temannya itu, yang sedang memegang sebuah kertas berisikan nomor yang artinya itu adalah tanggal kematiannya. Dan Eva selalu menempelkan foto-foto temannya yang sudah terinfeksi itu di dinding ruangannya. Dan sekarang, Eva mau tak mau harus menyadari bahwa dirinya adalah perempuan terakhir yang hidup di muka bumi ini. Beberapa hari kemudian, Eva mendapatkan panggilan dari ayahnya, yang ternyata sekarang ibunya telah dibawa paksa oleh pihak pemerintah untuk menjalani eksperimen proyek rahim buatan itu. Tentu, ayahnya telah melakukan segala cara untuk mempertahankan istri tersayangnya tersebut. Namun ayah hanyalah ayah yang seorang diri. Dia tidak mampu melawan petugas-petugas itu. Tentu saja sebagai seorang ayah yang sedang dalam keadaan berkabung, ia juga ingin tahu kabar anak semata wayangnya. Namun Will yang begitu protektif melarang Eva untuk mengobrol lebih lanjut dengan ayahnya tersebut. Karena bisa saja mungkin pihak pemerintahan sedang mengawasi pembicaraan tersebut. Tapi Eva yang sudah sedih atas hal itu tetap saja mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja, Pak. Will kemudian mengambil ponsel itu dan memarahi Eva karena tidak mematuhi peraturan yang telah dibuat. Eva tentu saja emosi dengan perlakuannya Will. Eva yang sudah merasakan depresi karena terisolasi di dalam rumah, sekarang juga tidak boleh bertukar kabar dengan ayahnya. Apalagi sekarang ayahnya tersebut sedang membutuhkan dukungan darinya. Hal itu membuat Eva kembali memarahi kekasihnya. Karena dirinya sudah seperti tahanan penjara saja. Eva kemudian mengambil sebuah pistol yang telah dibeli oleh Will. Dan kemudian menodongkan senjatanya itu. Eva menyuruh Will untuk membiarkan dirinya seorang diri terlebih dahulu. Will pun segera pergi dari sana untungnya. Tapi beberapa saat kemudian, di saat Will sudah pulang ke rumahnya, di sana ia tidak menemukan kekasihnya. Will yang panik pun kemudian pergi ke atap gedung dan ternyata benar saja. Eva sedang berada di sana sambil menggunakan seragam pelindungnya. Tapi Eva yang sudah lelah atas kehidupannya itu kemudian membuka seragamnya yang sehingga hujan abu itu pun otomatis mengenai tubuhnya. Will yang tak menyangka hal itu dilakukan oleh kekasihnya kemudian terjatuh dan menangis saat itu juga. Usahanya selama ini sekarang telah sia-sia. Will tentu saja kesal atas rasa egois kekasihnya itu. Tapi mau bagaimana lagi? Nasi sudah menjadi bubur. Will sekarang harus rela membiarkan kekasih tercintanya dan sekaligus wanita terakhir di muka bumi ini akan meninggal pada akhirnya. Eva dan Will yang sudah berada di hutan itu pun segera menyiapkan perlengkapannya dan segera berjalan menuju tempat air terjun itu berada. Will yang tahu kalau mungkin itu adalah kali terakhirnya ia bersama dengan Eva, kemudian menghabiskan waktu bersama. Namun pada saat itu juga, si ayah dan anaknya yang berada di kedai kemarin, sekarang sudah berada di hutan itu juga. Di sana si ayah menusuk ban mobil milik Will, agar mereka tidak bisa kabur dari hutan tersebut. Malam pun telah tiba. Di sana Will dan Eva memutuskan untuk bermalam bersama, dengan ditemani oleh api unggun dan sebuah tenda yang membuat mereka merasa hangat. Will dan Eva yang masih mempunyai perasaan yang sama kemudian menghangatkan diri bersama. Karena mungkin itu adalah kali terakhirnya mereka berhubungan sebagai seorang kekasih. Namun pada saat keesokan harinya, Will yang terbangun tidak menemukan Eva di sana. Ia memanggil-manggil namanya, tapi tidak ada jawaban. Will pun kemudian membuka tenda itu, tapi ternyata di sana sudah ada si ayah dan si anak yang sudah menodongkan senapan ke arah Will. Si ayah pun segera mengikat Will dan menanyakan di mana perempuan itu. Eva yang ternyata sedang berada di sungai kemudian mendengar suara teriakan Will yang menyuruhnya jangan kembali ke tenda.
Sontak hal itu membuat Eva sembunyi-sembunyi mendatangi kekasihnya berada. Tapi tak lama, ayah dan anak tersebut memutuskan untuk segera berpencar mencari Eva. Tentu melihat hal itu, Eva segera berlari dari sana. Namun, sayang Eva harus ketahuan oleh si ayah. Hingga kejar-kejaran pun terjadi. Dan beruntungnya Eva berhasil kabur dari si ayah dengan bersembunyi di balik bebatuan. Sang ayah yang kehilangan jejak pun kemudian pergi dari sana. Namun Eva yang sudah selamat malah mengalami kejang-kejang yang menandakan bahwa dia sudah berada dalam gejala terakhir virus mematikan tersebut. Dan seperti yang kita tahu, bahwa hidup Eva sudah tidak akan bertahan lebih lama lagi. Malam pun telah kembali. Will yang masih diikat sekarang sedang dijaga oleh si ayah. Si ayah juga memberitahu bahwa dirinya bukanlah seorang penjahat. Sang ayah hanya ingin menyelamatkan anaknya dari kepunahan saja. Sang ayah ingin membangun kembali peradaban manusia jika bisa. Sang ayah hanya ingin memastikan bahwa anaknya memiliki harapan di masa depan nanti. Sang ayah merasa kecewa karena kekasihnya Will tidak menyerahkan dirinya sendiri demi keberlangsungan umat manusia. Tapi Will bertanya kembali, "Apakah kamu akan menyerahkan istrimu sendiri begitu saja?" Sang ayah pun menjawab tentu saja tidak. Tapi ia tahu bahwa istrinya akan menyerahkan dirinya sendiri jika memang itulah salah satu caranya. Lalu kemudian sang ayah pun membangunkan anaknya untuk pergantian shift malam. Tapi di sanalah, di saat anaknya yang menjaga Will dan si ayah yang sudah tertidur pulas, tiba-tiba saja Eva datang menghampiri anak tersebut. Dirinya sepenuhnya telanjang. Tentu, hal itu membuat si anak yang sudah lama tidak melihat tubuh seorang wanita berdiri mematung di saat Eva menghampirinya perlahan-lahan. Eva kembali menggoda anak itu dengan mengusap-ngusap kepalanya, yang pada akhirnya Eva mau tidak mau harus memukul kepala anak itu menggunakan batu yang dibawanya. Eva kemudian membebaskan Will dari sana. Tapi sebelum pergi, Will yang mengetahui bahwa mungkin saja si ayah akan menghambat perjalanan ke depannya, segera menembak dirinya yang sedang berada di dalam tenda. Hingga hari yang dinantikan pun telah tiba. Di sana Will dan Eva sudah berada di air terjun itu. Suaranya begitu deras dan indah, seketika membuat mereka lupa bahwa kepunahan akan segera terjadi setelahnya. Tapi sepasang kekasih itu menikmati hari terakhir mereka bersama. Will tentu saja sedih atas hal itu. Tapi inilah keputusan yang telah Eva pilih. Will hanya bisa mengikhlaskannya saja. Dan di saat Eva sudah hampir meninggal dunia, Will mengambil kamera Eva dan mereka berfoto selfie bersama. Dengan Eva yang sudah menuliskan tanggal kematian di tangannya tersebut. Dan film pun tamat.